Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya, Siti Mahmudah. Hari ini tentunya kita semakin semangat untuk terus berkarya. Berkarya dalam bidang kita masing-masing. Baik, tentunya kita kemarin sudah membahas banyak hal ya untuk membuat sebuah penelitian yang memang memiliki akurasi yang tinggi, memiliki plagiasi yang serendah mungkin. Jangan sampai kita mengambil karya orang lain. Ya, hari ini tentu kita akan berkaitan ya, paparan hari ini berkaitan dengan paparan sebelumnya. Nah, kita membuat bab 1. Ya, jadi dari proposal kita sebelumnya kan membuat proposal skripsi atau proposal tesis. Nah, apa saja sih ketika kita membuat bab 1? Ya, tentu kita harus munculkan satu sifatnya di bab 1 itu umum dulu. Umum bicaranya adalah sesuai dengan konsentrasi kita. Kalau kita bicara misalnya konsentrasinya kita sumber daya manusia, maka apa? Maka kita bicara tataran umum. Misalnya, sumber daya manusia merupakan hal yang sangat penting dalam tataran sebuah organisasi. Sumber daya manusia merupakan aset dan menjadi jantungnya sebuah perusahaan. Dengan pengelolaan sumber daya manusia yang baik, tentunya akan menghasilkan target perusahaan sesuai yang telah dicanangkan. Berbicara sumber daya manusia, nah bla 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 bla. Nah itu, jadi dalam bab 1 kita bicara secara universal berdasarkan konsentrasinya kita. Ya, nanti baru ditarik sesuai dengan judul karya kita, judul penelitian kita. Ya, kalau judulnya misalnya kompensasi, maka arahkan ya bla 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 dengan kompensasinya seperti apa. Munculkan teori sedikit saja kompensasi ya menurut pakar. Nah, baru di situ kita perkuat dengan hasil penelitian terdahulu. Jadi fungsi hasil penelitian terdahulu selain dipaparkan di bab 2 ya, di bab 2 juga nanti akan digunakan di bab 4 ya, juga di bab 1 ya, di bab 1 juga ada hasil penelitian terdahulu. Ya, untuk apa? Apakah nanti itu penelitiannya kita paparkan yang signifikan dan yang tidak signifikan. Disitulah muncul apa? Gap teori. Ya, jadi bagaimana cara kita membuat merumuskan ataupun mengakumulasikan di bab 1 dengan adanya hasil penelitian terdahulu dan gap teorinya ya. Kita sudah belajar bagaimana mencari artikel penelitian. Nah, kita cari artikel penelitian yang signifikan dan juga yang tidak signifikan. Nah, yang tidak signifikan inilah, yang tidak berpengaruh inilah yang nantinya akan menjadi gap teori. Ya, nah kita contoh misalnya ya dalam mencari ya kita lihat dalam mencari ininya ya kita mencari apa ya kita lihat mencari ini bagaimana Bu sebentar ya saya inikan dulu mencari gap teori yang kita bangun ya Anda nggak usah pusing-pusing ini saya inikan di ini ya ini kita cari untuk pengaruh ya kan pengaruh kompensasi terhadap kinerja karyawan. Nah, ini sudah ada ya kan penelitian yang misalnya oh ini penelitiannya yang ini Bu, yang berpengaruh, yang signifikan ya. Kita kan ambil dari sini. Nah, terus kalau yang tidak signifikan, Bu, misalnya, ya Anda bisa ambil yang tidak signifikan ya. Jadi Anda ambil saja dari teori-teori yang Anda bangun itu dari
Google ya, kita mencarinya dari artikel-artikel penelitian. Ya, nggak usah bingung-bingung. Anda tinggal menulis di sini, ya, mencari, oh ini yang tidak signifikan, ini yang signifikan. Itu kan ada. Ya, jadi kalau kita mencari ini kompensasi, Bu, ya kompensasi. Sekarang yang signifikan, yang tidak signifikan seperti apa dong, Bu? Ya, kita lihat saja misalnya yang tidak signifikan. Kita tadi kan sudah cari di Google ya, di Google artikel penelitian. Ini di Garuda, Garuda Kemdikbud, di link Garuda ya. Kita lihat di abstraknya. Di abstraknya apa kita baca nih ya, baca abstrak semuanya. Oh, ternyata di abstrak ini dari hasil penelitian ada kompensasi yang apa? Yang hasilnya apa? Signifikan atau tidak? Nah, ini ternyata hasilnya signifikan, Bu. Kalau hasilnya signifikan ini nilainya kompensasi ini ya, ternyata hasilnya signifikan, maka kita ambil ya. Kita ini saja di apa? Di copy paste gitu ya ke bab satunya ya. Jadi ke bab 1 kita copy paste. Nah, Bu, ya kalau yang tidak signifikan seperti apa, Bu? Nah, kita cari lagi yang tidak signifikan. Cari artikel penelitian lagi. Oh, ternyata menemukan ini, Bu. Ya, kita menemukan yang tidak signifikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompensasi tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. Nah, kalau seperti itu kita akan tahu ya bagaimana kita tahu isinya, Bu, bahwa itu signifikan atau tidak signifikan. Bagaimana caranya? Caranya tadi kita buka per artikel penelitian, kita baca di abstraknya dulu, baca di abstraknya, baru kalau oh ini signifikan, baru kita masuk ke dalamnya, oh ini tidak signifikan ya. Ini kita kan baca dulu. Ya ternyata ini ya kalau membaca artikel penelitian berapa sih kan sedikit ya. Paling artikel penelitian ada 5 lembar, paling banyak-banyak 10 lembar gitu. Jadi kita bisa ya, bisa menuliskan seperti ini. Bagaimana untuk di artikel penelitiannya ini ya. Jadi kalau kita bicara bagaimana pengaruh tidak signifikan dan signifikan, tinggal kita lihat artikelnya. Ya, dari sini di-copy saja, di-copy di bab satunya, nanti tinggal kita kembangkan. Tentunya kan tidak, nanti di bab satunya tidak plek dong seperti ini ya. Jadi nanti tinggal Anda kembangkan saja. Seperti apa, Bu? Ya, tinggal kembangkan, Anda akan bisa ya. Semuanya kan bermula dari latihan-latihan gitu ya. Berani, yang penting berani. Nah, ini kita masukkan di bab satunya ya. Di bab 1 kita masukkan ini. Jadi di bab 1 juga diperkuat selain ingat ya, selain di bab 1 ada fenomena masalahnya, kenapa kita mengambil judul itu? Ya, fenomena masalahnya kita sebutkan di sini. Ya, fenomena masalahnya apa? Oh, ternyata apa namanya kinerjanya jelek, kinerjanya menurun dari sekian dekade gitu ya. Nah, bisa juga datanya itu kita ambil dari bagian SDM. Kalau Anda konsentrasinya SDM. Kalau Anda konsentrasinya pemasaran pun kan ke SDM, ya kan? Ke SDM. Kenapa kinerja pemasarannya jelek? Ya, kenapa kinerja pemasarannya menurun? Nah, demikian juga ini, ya. Jadi dalam PT ini akan terlihat mana ya fenomena yang menjadi masalah Anda. Nah, itu ada di bab 1 ya dikatakan bisa juga Anda mengambil fenomena dari apa? Dari hasil penelitian atau dikatakan pra penelitian. Jadi Anda menggunakan pra penelitian ya, kemudian Anda sebutkan hasilnya bahwa dari hasil pra penelitian ya ternyata apa? Ternyata kinerjanya menurun sekian, ada aspek kompensasi sekian, itu bisa ya. Jadi dari pra penelitiannya ya. Jadi kita tidak usah dibuat pusing dengan membuat bab 1.
Karena apa? Di bab 1 semuanya sudah ada di depan. Tinggal kita ramu dengan kata-kata per paragraf. Kita pahami bahwa bab 1 merupakan salah satu keberhasilan untuk Anda menuju ke bab 2, bab 3, bab 4, bab 5. Ya, itu salah satu ciri bahwa penelitian Anda baik, ya, akurasinya seperti apa, itu bisa dilihat dari bab 1-nya. Ya, kita lihat nih di bab 1 kita masukkan penelitian terdahulu, ya. Berdasarkan hasil penelitian Stefanus dan kawan-kawan 2015, ya, menunjukkan bahwa ada pengaruh. Anda munculkan berapa ya Bu ya hasil penelitian terdahulu untuk di bab 1? Ya, misalnya Anda buat yang signifikan 3, yang tidak signifikan 2. Ya, yang tidak signifikan inilah yang nantinya menjadi gap teorinya. Ini salah satu contoh ini saya ini kan, ya. Ini muncul gap teori. Gap teori itu yang biasa ini saya tandain merah ya. Saya tandain merah, yang biasanya kalau dikatakan signifikan itu kan benar-benar berarti oh nanti bisa menjadi rujukan penelitian kita. Nah, kalau misalnya ini hasilnya tidak signifikan kan kita lihat oh ternyata apa? Ternyata ada gap teori bahwa tidak semua pengaruh kompensasi itu berpengaruh signifikan. Ternyata ada tidak signifikan. Nah, ini Anda harus masukkan di bab 1. Ya, di bab 1 Anda harus masukkan. Intinya di bab 1 jangan Anda menyegerakan. Jangan Anda segera selesai bab 1. No, tidak. Ya, harus apa? Harus secara makro Anda bercerita. Misalnya tentang SDM, Anda bercerita tentang perkembangan SDM di Indonesia, perkembangan SDM di dunia usaha. Ya, baru kita tarik kemana? Ke fenomena masalahnya. Ya, ke judul penelitian kita. Dari situ ternyata bicara kinerja, ternyata kinerja di PT ini mengalami kemunduran dalam 3 tahun ini. Kenapa? Target perusahaan tidak terpenuhi. Banyak karyawan yang mangkir karena adanya pandemi ini. Ya, kemudian banyak karyawan yang tidak bekerja sesuai dengan job desk-nya. Banyak karyawan yang bla 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 atau sistem dalam pengerjaannya sangat singkat ya, macam-macam ya, target tidak terpenuhi, tidak adanya pesanan atau pesanan yang biasanya secara kuantitatif banyak itu sedikit gitu ya. Jadi Anda benar-benar di-on-kan di situ. Nah, ini makanya ini bab 1 jangan abal-abal ya, jangan hanya kata-kata meramu dari Google copy paste atau dari skripsi yang lain copy paste ya. Jangan apa ada kesamaan, kalau kesamaan dalam hal teori masih wajar gitu ya. Tapi kalau pembukanya saja sudah sama, satu paragraf sama, wow udah luar biasa ya. Padahal paragraf 1 di pembukaan di apa namanya bab 1 itu bisa dengan kata-kata kita. Bisa kita ambil dari pakar ya yang sesuai. Jadi sangat mudah sebenarnya. Makanya saya katakan membuat skripsi itu mudah. Yang mempersulit adalah Anda karena Anda satu tidak ingin capek, tidak ingin membuat dengan 2 tangan Anda. Ya, Anda lebih baik membeli. Padahal membeli skripsi, membeli karya apa namanya itu bukan apa tidak selalu original ya. Makanya dalam paparan ini saya selalu mengingatkan Anda, mulai ayo kita buat karya skripsi yang original. Ya, karya skripsi yang original itu sangat luar biasa ya. Jadi kita apa namanya benar-benar bahwa ini hasilnya ya. Ada secara makro ya, secara universal, umum dulu. Ya, bicara misalnya pemasaran. Pemasaran kemajuan Indonesia tentunya diimbangi dengan kemajuan digital, pemasaran. Pemasaran
berkembang dari dekade ke dekade. Sistem promosi pun berkembang menjadi sebuah perkembangan digital yang luar biasa. Berbicara pemasaran dalam dunia usaha, tentunya semua perusahaan sudah memikirkan bagaimana membangun konsep pemasaran sehingga penjualannya pun semakin meningkat. Perusahaan tentu memikirkan bagaimana pengembangan dalam memasarkan produknya, menetapkan sebuah sistem promosi yang berkelanjutan. Nah, bla 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 Anda. Ya, jadi Bu, caranya bagaimana? Kalau kita mengeluarkan itu kan tidak mudah, Bu. Nah, caranya Anda banyak membaca. Jadilah mahasiswa yang banyak membaca. Membaca di Google boleh, membaca buku boleh, sehingga membangun nuansa otak kita untuk berpikir berkembang itu lebih mudah. Ya, ini terkadang membuat pendahuluan nyontek, plek lagi ya, plek sama Google, plek sama skripsi yang sudah ada. Itu kan keterlaluan. Ya, bagaimana kita bisa maju kalau untuk berpikir saja susah? Ya, jadi intinya kita bangun satu di bab satunya, ya, secara umum bagaimana, ya, bicara SDM maka bagaimana SDM, secara umum bagaimana pemasaran yang konsentrasinya pemasaran, yang keuangan juga bagaimana keuangan di Indonesia, adanya inflasi, Anda masukkan. Nah, baru setelah itu Anda tarik kemana? Ke fenomena-fenomena masalah yang muncul. Anda munculkan di Y-nya dulu. Ya, Y-nya misalnya kinerja karyawan, Y-nya misalnya keputusan pembelian produk ya. Nah, itu Anda munculkan setelah bicara keumuman, Anda munculkan di situ. Ya, Anda ceritakan di situ, kaitkan dengan lokus penelitian kita, kaitkan dengan apa perusahaan tempat kita meneliti atau departemen tempat kita meneliti, ya itu jadi kita masukkan di situ. Nah, baru kita lihat di sini, ya jadi kita lihat apa namanya kaitan antara paragraf demi paragraf itu kita ada kaitannya. Ya, lokus penelitian harus kita kuasai biar kita bisa bercerita di bab satunya. Ya, makanya kita perlu data perusahaan tersebut, data organisasi tersebut, data kantor tersebut. Kalau kita kecamatan, data kecamatan tersebut, ya. Itu ingat ya, mudah banget. Nah, di hasil penelitian ini kita munculkan, ya kan? Satu pengertiannya dulu, kinerja itu apa ya. Bisa juga kita masukkan di sini adalah kompensasi. Kompensasi itu apa? Nah, baru kita munculkan gap teori. Di dalam gap teori kita munculkan yang signifikan dan tidak signifikan. Ini yang merah adalah yang gap teorinya. Ya, betapa mudah ya membuat sebuah skripsi, proposal diawali dengan proposal. Ya, ingat ini ada gap teorinya, Anda lihat di sini. Caranya tadi mudah ya, ingat caranya kita tinggal apa? Tinggal masukkan mencari di Google ya. Di Google ini banyak, Bu, kok Ibu serba Google? Ya, kalau Anda mau tidak di Google, Anda mau ke perpustakaan, boleh. Di perpustakaan akan lihat, tapi kalau di Google itu kan akan cepat ya. Akan cepat, apa namanya, penelitian-penelitian terbaru itu cepat ada di Google ya. Nah, kalau Anda datang ke perpustakaan misalnya di UI ya, online maupun offline atau perpustakaan pusat ya. Kalau saya sering di perpustakaan pusat di Salemba ya. Jadi melihat ya memang kerja keras ya. Kalau di perpustakaan pusat di Salemba saya butuh ini, Bu. Nanti di fotokopi kita menunggu, kita bayar. Ya, jadi bisa juga secara link ya, kalau Anda punya link-link perpustakaan ini di kampus-kampus. Atau Anda nggak usah bingung-bingung, ambil di Google Scholar ya, di Sinta, di Google Scholar itu ada karya-karya penelitian.
Ya, jadi itu bisa Anda ambil. Ya, ini Anda baca di sini untuk mencari mana, oh ternyata ini kompensasi berpengaruh, ya. Kompensasi berpengaruh signifikan. Nah, itu kita bisa mencari dari data-data artikel penelitian tersebut, ya. Jadi nggak usah bingung-bingung Anda mencarinya seperti apa, ya. Ini Anda di Google ini kan bisa, ya, lihat di Google ini pengaruh kompensasi terhadap kinerja. Ini banyak sekali, ya. Bu, kalau yang tidak signifikan, Anda cari saja pengaruh kompensasi terhadap kinerja karyawan yang tidak signifikan. Itu akan muncul, ya. Jadi nggak usah dibikin bingung, semuanya ada ini kompensasi, kita buka saja, ya. Pengaruh kompensasi itu sudah menjadi ini, Bu. Ini kan apa namanya skripsi? Ya, hasil penelitian terdahulu bisa Anda ambil dari skripsi atau bisa Anda ambil yang sudah jadi berupa apa? Berupa jurnal. Ini berupa jurnal, ya, atau dari jurnal itu isinya adalah artikel-artikel penelitian. Ya, intinya Anda tidak usah mempersulit diri, buat bab 1 dengan munculkan universalnya dulu, ya, sesuai dengan konsentrasi kita, kemudian dari situ kita munculkan Y-nya, kita kaitkan Y itu variabel terikatnya, misalnya kinerja karyawan, kita hubungkan dengan lokus penelitian kita. Lokus penelitian adalah tempat. Nah, dari situ munculkan fenomena yang terjadi. Fenomena yang ada, maka ditarik Anda, makanya Anda mengambil judul tersebut. Nah, dari situ Anda munculkan lagi, oh saya mau ada prapenelitian, ada hasil prapenelitiannya. Ya, kemudian munculkan lagi teori-teori yang membangun, ya, sedikit saja teorinya, ya, istilahnya sedikit saja. Jangan banyak-banyak, satu saja menurut pendapat siapa. Misalnya dari situ muncul kata apa namanya variabel Anda kompensasi, maka sedikit tentang kompensasi. Nah, dari situ kita munculkan bahwa ada hasil penelitian terdahulu yang hasilnya signifikan dan tidak signifikan. Jadi disitulah munculnya sebuah gap teori. Ini wajib ada, Bu, wajib ada. Jadi di bab 1 wajib ada gap teorinya. Dari mana? Dari hasil penelitian terdahulu. Ya, kita mencari yang signifikan dan yang tidak signifikan. Paham ya? Gampang sekali ini masukkan saja di bab 1. Nah, di bab 1-nya kita ramu, jangan mudah kita ramu, jangan plek, ya. Jadi dari jurnal dari artikel itu di copy paste, kemudian kita ramu dengan bahasa sendiri yang tentunya tidak menyimpang dari quote, dari inti jurnal tersebut, inti artikel penelitian tersebut, ya. Jadi nggak usah bingung-bingung, semuanya ada di depan kita, ya. Ini contohnya sudah ada kan, ya, di bab ininya, ya. Ini saya tandain merah yang sebagai gap teorinya, ya. Jadi ini hasil ini menunjukkan bahwa kompensasi berpengaruh positif tetapi tidak signifikan, ya. Kemudian yang kedua juga tidak signifikan, ya. Kompensasi tidak berpengaruh signifikan. Nah, ini, ya, ada. Jadi tanda untuk tidak signifikan ini apa? Ya, karena memang kita harus mengeluarkan, ya, harus menunjukkan bahwa itu gap teori yang ada di penelitian kita. Nanti gap teori ini akan kita pakai juga di bab 4, ya. Nanti pas episode yang akan datang, pas kita pemaparan, ya, pemaparan di bab 4, kita akan bicara masukkan gap teori ini, ya. Jadi gap teori itu juga penting. Selain di bab 1, juga nanti di hasil penelitian di hasil penelitian di bab 4, ya.
Gap teori untuk apa sih, Bu? Gap teori tentunya kan untuk merujuk ya, bahwa tidak selamanya penelitian itu kan hasilnya berpengaruh. Tidak selamanya penelitian kita itu hasilnya signifikan. Maka itu juga untuk mewarnai keilmuan kita ya. Jadi sangat penting adanya gap teori ya di bab 1. Itu ya, diingat, saya meyakini Anda paham ya. Kalau tidak paham, Anda bisa tanya di komentar ya. Di komentar Anda bisa tanya. Mudah sekali mencari sumber-sumber artikel penelitian kita ya, dari Google, dari link-link perpustakaan, dari Google Scholar yang semuanya mendukung ya, dan tidak mendukung pun kita ambil ya di bab 1 ya, ini di bab 1 dan nanti akan berguna juga di bab 4 ya. Saya meyakini Anda paham uraian ini dan selamat meneruskan untuk membuat proposal, menyelesaikan skripsi, tesis, karena tesis juga sama ya, harus ada di bab 1-nya gap teori. Ya, harus ada tadi secara umum fenomena ya, fenomena masalahnya, kemudian kita tarik ya ke apa namanya, teori-teori yang mendukungnya ya, atau yang tidak mendukung, yang dikatakan sebagai gap teorinya. Oke, selamat mencoba. Saya yakin bahwa Anda mampu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.